Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mas Herozi. Nah, kali ini saya akan melanjutkan tentang pemantapan UNAS ya, UNBK tahun 2020 untuk matematika SMP yang paket kedua. Berarti paket 1 sudah ada ya kan? Dan ini ada 20 soal. Nanti setiap paket ada 20 soal. Oke, langsung saja kita langsung di soal nomor 1. Shred. Nah, ini merupakan soal tentang kesebangunan ya. Jadi perhatikan segitiga ABC dan ABD berikut. Diketahui pasangan sisi yang bersesuaian itu yang mana? Oke. Jadi diketahui ini jelas ya, ini bahwa segitiga ABC ya. Segitiga ABC dan ABD itu adalah sebangun ya. Karena sama-sama siku-sikunya, ya kan? Oke, untuk lebih mudahnya, ini kita akan menggambar segitiga yang ABC dan ABD ini menjadi dua segitiga yang terpisah. Jadi di sini misalkan kita akan gambarkan segitiga yang besar ya. Oke, besar misalkan kayak gini. Ini merupakan segitiga A, B, C. Ini A, ini B, ini C. Nah, kemudian kita akan menggambarkan juga segitiga yang kecil ini, tapi arahnya sama biar tidak membingungkan Anda. Ini ya, ini diketahui sebangun. Walaupun nggak diketahui, ini sudah jelas bangun. Ini D, ini B, ini A. Ya, jadi ini kita rotasi ya, kita putar ya, biar arahnya sama. Nah, kalau udah seperti ini kita sudah bisa jelas menentukan mana sisi yang bersesuaian. Ya, bersesuaian itu yang apa ya, seletak. Nah, ini yang I1 kita coba BC dan AD. BC, BC ini dan AD. Nah, ini salah. Yang kedua AC dan BD. AC dan BD. Oh, beda. Beda, ini tidak bersesuaian. Lanjut yang ketiga, I3 AB dan BD. AB ini AB dan BD. Nah, ini bersesuaian ya. Jelas. Yang keempat, AC dan AD. AC dan AD. Nah, ini juga bersesuaian ya, yang seletak. Nah, berarti jawabannya adalah 3 dan 4. Berarti yaitu yang D. Oke, ini. Oke, semoga bisa dipahami. Baik, kita next berikutnya. Soal nomor 2, shred. Nah, oke, ini materi di kelas 9 ya. Sebuah kerucut terbuat dari juring lingkaran yang tampak seperti pada gambar di samping. Jika panjang OP adalah 10 cm, OP ya, OP berarti jari-jari lingkaran ini 10 cm. Ini 10 cm, ini juga 10 pasti. Maka volume kerucut yang dapat dibentuk dari juring tersebut adalah. Nah, mungkin di antara Anda ada yang mungkin bertanya-tanya, ini juring kok bisa jadi kerucut ya. Jadi ini kalau kita pertemukan antara P dan Q ya, maka akan terbentuk sebuah kerucut. Nah, ini ya. Nah, ini kerucut kayak gini. Tapi alasnya bolong ya. Alasnya bolong karena nggak ada alasnya. Nah, ini juring ini kalau dikerucut ini disebut dengan selimut kerucut. Nah, ini selimut. Nah, sedangkan O ke P ini, jari-jari lingkaran juring ini, itu sama kalau digabungkan menjadi ini, menjadi yang miring ini. Ini 10. Nah, ini 10. Berarti ini adalah apa ya, kalau di kerucut ini namanya garis selimut atau S, biasanya dilambangkan dengan S. Nah, ini karena ditanya volume, maka kita memerlukan yang namanya tinggi. Ini T. Ini tinggi. Nah, ini adalah jari-jari lingkaran yang kecil atau lingkaran alasnya. Oke, kita harus mencari T. Karena rumusnya kerucut adalah sepertiga pi R kuadrat T. Berarti harus mencari T, harus juga mencari R. Nah, untuk mencari R di sini kita menggunakan luas juring ini. Ini 144, maka ini sudutnya berapa? Ya, 360 dikurangi 144, ya berapa? 216 derajat. Oke, ini walaupun nggak jelas, insya Allah Anda bisa memahami. Oke, ini kalau kita tulis di sini ya, luas, semoga cukup, luas juring. Nah, luas juring
itu sama saja dengan luas selimut kerucut. Nah, luas juring, ingat pelajaran kelas 8 itu berarti sudutnya per 360 derajat ya. Sudutnya berapa? Yaitu 216 derajat per 360 derajat. Jadi bukan 144. 144 kan sisanya. Kemudian dikalikan dengan pi kali R kuadrat. Nah, luas selimut itu adalah, ini R-nya R besar ya, karena yang OP, karena juring. Ini luas juring. Sedangkan ini luas selimut kerucut itu adalah pi R S, dimana S-nya sama dengan 10 tadi. Oke, kemudian kita bagi 216 dengan 360. Ini dibagi 36 bisa ya, bagi 36 bagi 36. Berarti menjadi, saya tulis di sini biar cukup. Berarti ini 216 bagi 36 itu 6, 360 bagi 36 ya 10. Kemudian kali pi dikali R kuadrat. R kuadrat berarti R kali R ya. Atau 10 dikali 10. Kok bisa 10? Iya, kan jari-jari lingkaran yang besar. Kemudian di sini kita tulis pi, kemudian R-nya itu nggak tahu, S-nya itu 10. Nah, ini kita lakukan pencoretan ya. Ini 10 dengan 10 bisa dicoret ya. Pi dengan ini, pi juga bisa dicoret. 10 dengan ini juga bisa dicoret. Nah, berarti kita bisa memperoleh nilai jari-jari yaitu 6 cm. Berarti ininya 6. Nah, 6, 10 pasti T-nya sudah bisa ditemukan. Ingat Pitagoras, tri Pitagoras, ini 6, ini 10, maka ini pasti adalah 8, karena triple Pitagoras. Berarti T sama dengan 8 cm. Nah, sekarang untuk mencari volume kerucut, berarti sepertiga kali pi kali R kuadrat kali T. Sepertiga, pi-nya nggak usah kita hitung, karena apa? Karena di bilangan gandanya hanya pi. Berarti ini pi kali R-nya 6 ya, 6 kali 6, karena R kuadrat tingginya 8. Oke, cara coret, ini 2 ya. 2 kali 6, 12. 12 kali 8, 96. Berarti 96 pi. Satuannya karena volume, maka cm kubik. Oke. Semoga bisa dipahami. Oke, next. Berikutnya soal nomor 3. Nah, ini tentang rata-rata gabungan ya. Rata-rata berat badan siswa laki-laki di kelas 9G adalah 58 kg dan siswa perempuan 55 kg. 20 siswa dari 38 siswa adalah siswa laki-laki. Oke, rumusnya ingat di sini mana ini? 58 siswa, 58 kg ini adalah siswa laki-laki ya. Kemudian yang 55 ini perempuan. Perempuan itu jumlahnya berapa? Ini, jika 20 siswa dari 3, oke, jumlahnya 18. Karena ini 20 ya. Next. 58 ini merupakan rata-rata berat badan siswa laki-laki. Nah, 20 itu kan laki-laki. Ya, ini sesama laki-laki. Laki-laki, ini juga laki-laki. Nah, kemudian yang 55 itu adalah perempuan. 18 itu adalah perempuan, jumlahnya siswa yang perempuan. Kok bisa 18? Iya kan sisanya. Jadi 20 siswa dari 38. Nah, berarti 20 laki-laki, 18 yang perempuan. Nah, kemudian yang pernya, pembaginya adalah 20 ditambah 18. Ya kan? Oke, next. 58 kali 20, 1090. Kemudian yang satunya 950 dibagi 38. Ini kita jumlahkan. Ya. 2150 dibagi 38. Sehingga hasilnya koma ya. Karena memang kalau kita lihat ini memang bilangan gandanya ini memang koma semua.
Tidak apa-apa, ini berarti kita harus menggunakan bagian bersusun ya, atau porogapit, bagian apit atau ya. Oke, ini sambil mengingat cara untuk membagi kalau pecahan ya. Nggak apa, agak lama. Jadi 215 ini 21 bagi 38 kan kurang. Berarti kita ambil 5, 215. 215 bagi 38. Ini ada 5 ya. Nah, 5 kalikan 38 itu ketemunya 190. Seret, tak kurangi. Nah, ini kurangi 5 berarti 0, 5 ya, 0, 0. Kemudian 21 kurangi 19 berarti 2 ya. 2 terus ini turun, turun. Nah, 250 dibagi 38. Berapa? Ini anggaplah 40 ya kan. Kalau 40 kali 6 kan 240. Nah, berarti 6 ya. Nah, 56. 6 kali 38. Nah, ini Anda bisa nulis sendiri ya. Jadi 38 kali 6. Nah, ini juga bisa kayak gini. Oke, jawabannya ini kalau kita kalikan ketemunya 228 ya. 228. Seret, kita kurangi. Nah, ini kalau kita kurangi 50 kurangi 28 berapa ini? 22 ya. Oke, 22. Kemudian nah 22 dibagi 38 kan tidak bisa, koma kan. Nah, sementara ini sudah habis yang turun. Berarti kita perlu tambahan. Kita perlu tambahan koma. Kita tambahi. Nah, kan nggak ngefek kalau ditambah koma. Nah, karena ini koma, maka ini juga harus ditambah koma. Set 6 koma. Terus turun. Nah, 220 dibagi 38. Nah, berapa? Oke, sama kayak yang ini ya, mendekati 190. Ini berarti 5 ini. Nah, 5 kali 38, 190. Ini kita kurangi. Berarti ketemunya berapa ini? 00, berarti ini 2 ya. 20, oke. Waduh, kok 20 ya, salah lah ya. Ini 2 kurangi ini kok 3 ya. Oke, 30 sama kayak tadi, jadi tambahin nolnya karena nggak ngefek sudah ada koma, berarti kita tinggal turun aja. Ya, 300 bagi 38. Oke, sebetulnya gini ya. Kalau kita lihat di pilihan ganda, di sini kan 56, ini kan pasti kemungkinannya kalau nggak ini ya A dan B karena 56, ini jelas nggak mungkin. Terus ini kalau kita lihat, ini kan 56,5. Jadi nggak mungkin nanti jawabannya B. Kenapa? Karena 5 ke 7 itu terlalu jauh. Nah, jawabannya ini pasti yang A. Kalau ingin kita buktikan, ini 300 bagi 38 itu berapa? 7 ya. Oke, 7. 7 kali 38 itu 266. Nah, ini kan artinya kan gini. Ini kalau kita bulatkan 56,57. Nah, angka 7 ini kan kalau kita bulatkan menjadi berarti 56,6 ya kan? 56,6 kg, sehingga jawabannya A ya. Betul kan ya? Ya, oke, kita lanjutkan di soal nomor 4. Slide. Oke. Nah, sebuah kotak berisi 12 bola. Ini yang biru ini memang sengaja saya berikan. Bernomor 1 sampai 12. Jika diambil 2 bola secara acak, ada keterangan 2 bola ya. 2 bola secara acak. Peluang terambil 2 bola bernomor ganjil adalah bernomor ganjil itu artinya berarti 1, 3 ya, 1, 5 dan seterusnya. 7, 9 dan seterusnya. Nah, ini kalau diambil 2 bola secara sekaligus berarti kemungkinannya agak banyak ya. Kalau ingin kita mendata, ini sebenarnya rumusnya, tapi yang jelas yang pertama kita data dulu aja ya. Jadi kita belum masuk ke rumus karena rumus ini ada di SMA. Ini kalau di SMP ini kita mendata. Berarti kemungkinan yang pertama yaitu 1 dan 2. Karena 2 bola kan. Kemungkinan kedua yang terakhir adalah 1 dan 3. Terus ini saya data begini biar mudah. Nah, ini kan ada berapa kemungkinan ini? Ini yang pertama ada 11 kemungkinan. Ini 11.
Ini 11 kemungkinan ya. Lanjut. Berikutnya kalau yang depan 2, berarti 23, 24, 25, 26, 27, 28 sampai 12. Berarti ini 10 kemungkinan ya kan? 10 kemungkinan. Berikutnya kalau 3, depannya berarti 34, 35 dan seterusnya. Ini ada 9. Nanti Anda pasti tahu polanya ya. Ini pasti ada 9. Dan seterusnya nanti. Ini 9. Kemudian pasti ada, ini ada 8 ini. Ya. Ini juga ada, ini ada 8. Berarti berikutnya ada 7, 5, 6, 5, 7, 5, 8, 5, 10, 5, ini berarti ada 7. Nah, lanjut. Dan seterusnya ya. Seterusnya. Tapi nanti Anda kalau mengerjakan soal sebegini nggak usah detail kayak gini. Cukup misalkan 1, 2, 1, 3 sampai 1, 12. Jadi bisa membayangkan. Ini saya tulis begini biar Anda bisa memahami ya jalan pikiran saya seperti ini. Jadi ini 8, 7, kemudian 6, ini 5, ini 4, ini 3, ini 2, ini 1. Nah, berapa semua kejadian yang mungkin? Ya berarti 11 tambah 1, 11 tambah 10 tambah 9 tambah 8 dan seterusnya berapa ini? Berapa? 66 ya? Atau kalau ingin caranya kayak gini. Caranya itu di mana ya? Di sini aja ya. 11 tambah 12 ini. 11 11 tambah 10 tambah 9 terus tambah 3 tambah 2 tambah 1. 11 ditambah dengan 1 itu kan 12. 10 ditambah dengan 2 kan 12. Nah, berarti 12 ada berapa? Berarti jawabannya ini kan 12 dikali setiap dua angka dipasangkan. Nah, berarti ada 11, berarti kan ini berarti 11 per 2. Nah, coret-coret 6 ya, berarti 66 kemungkinan. Nah, kalau misalkan Anda ragu, berarti Anda hitung manual aja. 11 tambah 10 tambah 9 tambah 8 tambah 7 dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan melihat dua bola yang bernomor ganjil. Dua bola yang bernomor ganjil. Berarti apa aja? Yang pertama ini dari jeli ya. 1, 3, 1, 5, 1, 7, 1, 9, 1, 11. Mana lagi? Pasti ini ini, apalagi ini, terus ini, apalagi pasti ke sini 5, ini, pasti langsung lompat ke sini, shred, lompat lagi ke sini, shred. Nah sudah, berarti udah berapa ini? 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Nah ini, berarti berapa ini? 5 tambah 4, 9 ya. 9 tambah berapa? 3 berarti 12. 12 tambah 3, 15. Berarti jawabannya adalah 15 per 66. Oke, ada ya D jawabannya. Oke, seperti ini. Jadi sekali lagi nanti kalau Anda mengerjakan tidak usah detail kayak gini. Intinya Anda bisa mengetahui caranya. Jadi bisa disingkat-singkat. Oke, berikutnya. Oke, untuk memberi makan 20 ekor ayam, dibutuhkan persediaan pakan selama 24 hari. Karena ada serangan penyakit, maka ayamnya mati sebanyak 5 ekor. Mati 5 ekor, berarti dikurangi. Persediaan pakan tersebut akan habis dalam waktu. Nah, ini kalau kita tuliskan kayak gini. Jadi 20 ayam. Ya, jadi nggak ekornya aja, tapi ayam. Ini membutuhkan persediaan pakan selama 24 hari. Kemudian mati 5 ekor, berarti ayamnya sekarang jadi 15 ayam. Jadi berapa hari ini misalkan Y. Nah, ini kira-kira perbandingan apa? Ayamnya semakin sedikit, ya semakin sedikit, maka pakan tersebut akan habis dalam waktu yang lebih lama atau lebih cepat.
pasti lebih lama. Kenapa? Karena payungnya berkurang, berarti pakainya bisa cukup untuk lebih banyak hari. Sehingga ini disebut dengan perbandingan yang berbalik nilai ya. Ini itu perbandingan berbalik nilai. Jadi di sini semakin turun, ini semakin naik. Nah, caranya banyak sekali. Ini cara satunya adalah kita kalikan ya 20 dikalikan 24. 20 dikalikan 24 sama dengan 15 dikali Y. Ini nggak usah dikalikan ya, kita biarkan begini. Berarti 20 kali 24 dibagi 15, ini Y. Ya, 15 sama 20 bagi 5, 4 sama 3. 3 sama ini kan bisa kan, ini 8. Berarti Y sama dengan 4 dikali 8. Berapa? 32 hari. Begini. Berarti setelah ayamnya berkurang 5 jadi 15, itu pakannya bisa cukup untuk lebih banyak hari, yaitu 32 hari. Sehingga jawabannya adalah D. Semoga bisa dipahami ya. Oke, baik. Seperti itu nomor 5. Jadi caranya kalau berbalik nilai itu perkaliannya sama ya. Jadi 20 kali 24, 15 kali Y. Nah, seperti itu. Oke, next di soal yang lebih sulit lagi, yaitu soal nomor 6. Nah, ya sebetulnya di paket yang kedua ini memang soalnya ini banyak yang diambil yang sulit-sulit. Jadi mohon dimaklumi kalau misalkan agak lama. Dan juga tolong dicermati dengan sungguh-sungguh karena soalnya memang agak sulit. Oke, soal nomor 6. 8 orang dalam 5 hari dapat menjahit kaos sebanyak 80 setel. Nah, jika 6 orang dalam 10 hari dapat menjahit kaos sebanyak titik-titik. Nah, ini perbandingan senilai atau berbalik nilai ini perlu kita data dulu kayak gini. 8 orang ini dalam 5 hari mampu menjahit 80 setel. Nah, ini tolong kita telaah ya. Oke. Ada 3 apa ya? Kalau biasanya 2 bandingkan, ini 3. 8 orang dari 5 hari. Coba ini. Hubungan antara banyak orang dan banyaknya hari ini perbandingan senilai atau berbalik nilai. Misalkan, kalau misalkan sama-sama targetnya 80 setel. Ini 8 orang, ini 5 hari. Jadi 8 orang mampu membuat 80 setel dalam waktu 5 hari. Kalau misalkan orangnya semakin banyak, ya, maka waktu yang dibutuhkan semakin sedikit, ya kan? Sehingga hubungan antara banyak orang atau banyak pekerja dengan waktu hari ini merupakan perbandingan yang berbalik nilai. Nah, balik nilai. Kemudian di sini kalau 80 orang dengan banyaknya pakaian. Nah, ini tolong dicermati. Kalau misalkan targetnya memang selesai dalam waktu 5 hari, ya, 8 orang mampu membuat 80 setel. Kalau misalkan orangnya lebih banyak, misalkan 10 orang, maka pakaian yang dijahit itu pasti juga akan semakin banyak. Sehingga semakin banyak orang, maka pakaian yang diproduksi itu semakin banyak. Sehingga hubungan antara banyak orang dan banyaknya pakaian ini merupakan perbandingan yang senilai. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian kalimat berikutnya, jika 6 orang dalam 10 hari dapat menjahit kaos sebanyak 6 orang 10 hari, ini titik-titik. Nah, di soal nomor 5 kita tahu bahwa kalau perbandingan berbalik nilai itu yang sama adalah perkaliannya. Sementara kalau misalkan senilai itu yang sama adalah perbandingannya. Ini kalau misalkan kita apa ini? Y. Nah, kita misalkan Y. Karena 8 dan 5 ini berbalik nilai, maka yang sama adalah perkaliannya. Sehingga ini 8 dikali 5. Terus ini 8, ini hubungan orang dan hubungan pakaian itu kan senilai, berarti yang sama. Berarti ini perbandingannya adalah di bawah ya. Sorry. Ini sama aja dengan yang bawah juga. Ini 6 kali 10 per Y.
Kenapa kok ini per? Karena ini hubungan orang dan hubungan pakaian itu senilai. Kenapa kok ini dikali? Karena hubungan orang dengan waktu itu berbalik nilai. Oke, kita tinggal coret-mencoret. Ini 8 kali 5 itu 40 per 80, ini 60 per Y. Coret-coret ya. Coret-coret bisa. Berarti di sini aja biar enak. Ini 1 per 2 sama dengan 60 per Y. Oke, kali silang. Ini kali ini kali ini. Berarti Y sama dengan 2 kali 60 yaitu 120 stel. Nah, sehingga ini udah jelas bahwa jawabannya adalah B ya. Oke, soal nomor berikutnya, nomor 7, shred. Nah, suatu makanan mempunyai suhu mula-mula 18 derajat Celcius ya. Makanan tersebut dipanaskan hingga suhunya naik. Jadi naik sebesar, bukan naik menjadi. Beda ya kalau naik menjadi dengan naik sebesar. Nah, berarti awalnya 18. Berarti ini bisa kita tuliskan 18 ditambah 73. Kenapa kok ditambah? Karena naik, ya kan? Nah, suhunya menjadi 91 derajat Celcius. Nah, kemudian selama dihidangkan, suhu makanan tersebut turun 3 derajat setiap menit. 3 derajat turun, berarti min 3 ya, ini berarti min 3 setiap menit. Suhu setelah 12 menit adalah oke. Berarti suhu makanan setelah 2 menit semenjak dihidangkan pertama kali adalah oke, berarti ini langsung saja berarti 91 dikurangi 3 kali 12 ya. Karena per menit itu turun 3 derajat. Nah, karena 12 menit ya sudah berarti 3 kali 12 ya. 91 dikurangi 36 sehingga ketemunya adalah 55 derajat Celcius. Jawabannya adalah D. Oke, bisa dipahami ya. Oke, next berikutnya soal nomor 8. Oke. Tiap hari Bahar membuat batu bata yang akan dikirim ke gudang toko bangunan. Hari pertama terkumpul 150 bata. Jadi dia mampu membuat 150 bata. Hari kedua dia mampu memproduksi 165, ketiga 180, keempat 195. Ya, semakin hari semakin banyak dia mampu memproduksi. Kemudian ditanya hingga hari ke-15. Nah, sehingga hari berikutnya setelah memperoleh 15 batu bata lebih banyak. Berarti kan memang ini selisihnya kan 15 ya. 150, 165, 180 itu kan selisihnya kan 15. Banyak batu bata yang ada pada gudang toko, berarti ini sudah dikirim ya. Selama 15 hari berarti ini adalah SN ya. Nah, ini misalkan ini kan awalnya kan 90, kemudian berikutnya 165, berikutnya 180, terus sampai suku yang ke-15 itu berapa? Nah, ini rumusnya SN adalah SN sama dengan N per 2 kali 2A kali N-1 kali B. Nah, N-nya adalah 15. Kok bisa 15? Ya karena 15 hari. Berarti ini 15 per 2. 2 kali A-nya 150. 2 kali 150. N kurangi 1, 15 kurangi 1, 14. B, beda itu selisihnya. Berarti berapa tadi? 15. Nah, kita kalikan. Ini 15 per 2. Ini kali ini 300 ya. Kemudian 14 kali 15 itu 210. Nah, ini kita jumlahkan. Ini saya tulis di sini. Berarti 15 per 2 kali 510. Nah, kita tinggal coret-coret ya. Coret ini juga boleh. Ketemunya itu berapa ini?
Ini bisa dicoret, 5 ini oke. 3825 ya. Oke ini. Nah, jawabannya adalah C ya. Oke. Dilanjut ya, memang agak sulit ini soalnya karena agak banyak. Berikutnya. Ya, nomor 9 ini tentang bentuk akar. Nilai dari akar 80 ditambah 2 akar 45 dikurangi akar 245 ditambah 3 akar 20. Oke. Yang pertama ini kita ubah dulu. Di mana di sini ya? Jadi ini 80 kan 16 kali 5. 45 itu kan 9 kali 5. 245 itu kan 49 kali 5 ya kan? 55, oke betul. Kemudian ini 20 itu kan 4 kali 5. Oke, kemudian kita akar ini, akarnya 16 itu 4. Akarnya 9 itu 3, 3 kali 2, 6. Akarnya 4, 9, 7. Akarnya 4 itu 2, 2 kali 3, 6. Berarti ini 6 akar 5. Oke. Ini ditambah ini 10 akar 5. Ini tambah ini, min 7 tambah 6, min 1. Berarti 10 kali 1, 9 akar 5. Jawabannya D ya. Oke, semoga bisa dipahami. Lanjut berikutnya. Shred. Oke, soal nomor 10. Hasil dari ini pangkat dipangkatkan ya, pangkat ya. Oke, enggak masalah. Oke, ini bisa kita kalikan ya, ini sama ini bisa kita kalikan jadi 3 ya. 3/7. Jadi ini bisa kita tulis 128 pangkat 3/7 ditambah 9 itu kan bisa kita ubah menjadi 3 kan ya, 3 pangkat 3 pangkat 2. Nah, kemudian 8 itu kan 2 pangkat 3. Oke. 128 itu kan 2 pangkat 7 ya kan. Ini cara coret berarti 3 pangkat 3. Ini cara coret berarti 2. Ini cara coret berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 ditambah ini itu 27 kali 2. Ini itu 8. 27 kali 2 itu 54. Nah, 54 ditambah 8. Nah, berarti 62. Oke, itu jawabannya C. Semoga bisa dipahami. Lanjut. Nah, pekerjaan membangun sebuah warung dapat diselesaikan oleh Pak Ahmad dalam 30 hari. Berarti ada Pak Ahmad ya. Pak Ahmad, oke. Dalam 30 hari. Pak Badrun dapat menyelesaikan dalam waktu 20 hari. Jika mereka bekerja bersama, maka waktu yang diperlukan untuk membangun warung adalah. Nah, ini apa namanya? Ini pernah keluar soal kayak gini di UN ini, ya. Jadi digabung. Nah, ini merupakan perbandingan yang berbalik nilai, ya. Karena semakin banyak orang, maka waktu yang dibutuhkan semakin sedikit. Nah, tapi ini kemampuan penyelesaiannya beda-beda. Pak Ahmad 30 hari, Pak Badrun 20 hari, beda ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya hampir sama dengan kalau Anda mengerjakan soal tentang resistor ya, yang apa namanya? Yang paralel dalam IPA ya, yang paralel itu. Nah, ini caranya gini. Pak Ahmad plus Pak Badrun itu sama aja dengan Pak Ahmad berapa tadi? 30. Pak Badrun 20. Lah kayak gini. Nah, terus kemudian kita samakan penyebutnya. Oke, penyebutnya yang sama ini berarti 60 kan ya? Ini 60.
Berarti yang di atas berapa ini? 60 bagi 30 berapa? 2. Nah, nih, terus 60 bagi 20 berapa? 3. Nah, berarti ini adalah 5/60. Ini adalah 1 plus A plus B. Nah, ini kalau mencari A tambah B ya, Pak Ahmad dan Pak Badrun berarti dibalik aja. Berarti 60 dibagi 5. Nah, berapa? 12 hari. Oke. C. Oke, next. Berikutnya. Perhatikan gambar di samping. Besar sudut BAC adalah oke, BAC. Oke, ini merupakan sudut luar segitiga. Atau kita bisa juga menggunakan jumlah sudut dalam segitiga. Jadi banyak cara lah. Oke, ini 110, maka di sininya pasti 70 ya. Ini kalau kita gunakan cara cara segitiga dalam segitiga. Ini 70. Kenapa kok 70? Karena totalnya ini adalah 180. Oke, sekarang 45 ditambah 70 berapa? 45 ditambah 70. Nah, ini ketemunya adalah 115 derajat. Nah, ini berapa sudutnya? Berarti 115 ditambah sudut A itu totalnya harus 180 derajat. Berarti kalau ingin mencari sudut BAC atau sudut A ini adalah 180 dikurangi 115. Nah, berapa itu? Oke, sehingga ketemunya adalah sudutnya 65 derajat. Nah, atau cara yang kedua, ya cara kedua itu kita gunakan sudut luar segitiga. Caranya bagaimana? Ini sudut A ditambah sudut C sama dengan 110. Berarti sudut A ditambah 45. Nah, untuk mencari sudut A yaitu 110 kurangi 45. Nah, berapa? Jawabannya 65. Jadi ini cara kedua ya. Sehingga jawabannya C ya. C. Oke, berikutnya nomor 13. Gradien garis min 3x min 2y sama dengan 7 yaitu oke. Ingat kalau misalkan ada banyak cara ya. Ini kalau cara yang biasa itu ada rumusnya. Jadi kalau misalkan ada AX plus BY sama dengan C, maka gradien atau didapatkan dengan M itu adalah min A per B. Sehingga kalau misalkan di situ min 3X min 2Y sama dengan 7. Berarti M-nya sama dengan min A per B. A-nya berapa? A-nya itu min 3, berarti min 3, B-nya min 2. Nah, min plus, jadinya ketemunya adalah masih ada min 1, berarti min 3 per 2. Jawabannya C ya. Oke. Ya, kita lanjutkan di soal nomor berikutnya, soal nomor 14. Oke. 6 tahun yang lalu umur Roni 2/3 umur Winda. 2 tahun yang akan datang umur Roni 4/5 umur Winda. Ditanya umur Winda sekarang adalah, ini merupakan soal tentang persamaan linear satu variabel ya. Jadi yang pertama kita harus membuat kalimatnya dulu. 6 tahun yang lalu berarti kita kurangi 6 karena mundur 6 tahun yang lalu. Roni saya menyelesaikan R ya. 6 tahun yang lalu berarti 6 R min 6. Umur Roni sama dengan 2/3 umur Winda, berarti 2/3 umur Winda. Winda juga dikurangi. Nah, kenapa dikurangi? Ya karena sama-sama 6 tahun yang lalu. Jadi nggak boleh yang dikurangi satu-satu aja. Kemudian kali silang ini ya. Berarti menjadi 3R min 18. Terus ini kali ini 2 kali W, 2W, 2 kali min 6 min 12. Kemudian 2W pindah ke kiri menjadi min, berarti 3R min 2W. Min 18 pindah ke sana jadi plus, berarti min 12 plus 18. Berarti jadinya 3R min
2W sama dengan 6. Ini kita simpan dulu. Terus kemudian kita gunakan yang kalimat berikutnya, 2 tahun yang akan datang ini. Berarti R plus 2 sama dengan 4/5 umur Winda. Ya, 4/5 umur Winda, karena 2 tahun yang akan datang ya sama. W plus 2. Terus kita kalikan silang, 5 kali R, 5R, 5 kali 2 plus 10. Ini 4 kali W, 4W, 4 kali 2 plus 8. Terus kita pindah W-nya jadi min. Berarti 5R min berapa ini? Min 4W sama dengan 8. 10-nya pindah jadi min. Berarti 5R min 4W sama dengan min 2. Oke, ini kita eliminasi. Yang ditanyakan adalah usia Winda, umur Winda. Berarti kita akan menghilangkan atau mengeliminasi R ya. 3R min 2W sama dengan sama dengan 6. Ini yang ini. Terus kemudian yang satunya 5R min 4W sama dengan min 2. Nah, kita akan eliminasi R ya. R itu ada angka 3 sama 5. Biar gampang ini kita balik ya, kita putar. Ini atas kali 5, yang ini kali 3. Jadi ditukar. Kalau kita balik, kita tukar begini, nanti maka sama angkanya. 5 kali 3R, ini jadinya 15R. 5 kali 2W, min 10W. 5 kali 6, 30. Terus 3 ini kalikan 5R, 15R. Ini kan sama-sama 15R-nya. Terus 3 kali min 4, min 12W. Kemudian 3 kali min 2, min 6. Seret dikurangi. Nah, 15R kurang 15R, habis. Min 10, min 12. Min 10, min 12 ya. Jadinya jadinya plus 2 kan. Berarti ini ketemunya 2W. 30 min 6. 30 min 6. Berarti jadinya ini kan jadi plus. Berarti 36. Sehingga W sama dengan 36 bagi 2, yaitu 18. Oke, jawabannya adalah C. Oke, semoga bisa dipahami. Dilanjut nomor berikutnya. Ya. Ini masih sama dengan soal sistem bersama linear 2 variabel. Cuman di sini kita ditanya min 5A, min 2B, harus mencari X dan Y-nya. Ya, ini berarti kita eliminasi, terserah yang mana dulu. Kalau kita eliminasi yang X ya. X berarti kita fokus di koefisien X. Berarti yang ini kali berapa? 3, yang bawah kali 2. Sehingga ini jadinya adalah 6X. Terus 3 kali 3 plus 9Y. 3 kali 8, 24. Terus 2 kali ini 6X. 2 kali 5, 10Y. 2 kali 14, 28. Ya, kita kurangi. 0 ini min 1Y. 24 kurangi 28. Min 4. Sehingga Y-nya ketemu 4. Oke, Y-nya ketemu 4. Sekarang kita mencari X, kita masukkan di salah satu persamaan, boleh yang atas, boleh yang bawah. Coba yang atas ya. Yang atas kan 2X plus 3Y sama dengan 8. Y kita ganti 4, berarti 2X plus 3 kali 4 sama dengan 8. 2X sama plus 12 sama dengan 8. 2X sama dengan 12 yang pindah jadi min ya. Berarti 8 kurangi 12. Min 4. X-nya sama dengan min 2. Nah, ini berarti A-nya itu min 2. B-nya 4 ya. Ditanya min 5A min 2B. Berarti min 5 kali min 2 terus min 2 kali B-nya berapa? 4.
Ini 10, ini min 8. 2. Oke, jawabannya A. Oke, bisa dipahami ya. Oke, soal berikutnya shred. Seorang pedagang menjual sepedanya dengan harga 600.000. Dari hasil penjualan itu, oke, pedagang sudah memperoleh untung sebesar 20%. Harga pembelian sepeda tersebut adalah, nah ini hati-hati mengerjakan soal 16 karena yang ditanyakan itu harga beli. Kebanyakan kalau saya jumpai itu langsung 20% langsung dikalikan dengan ini. Nah itu nggak boleh. Kenapa? Karena ditanyakan harga beli. Nah 20% itu adalah dari harga beli, bukan dari harga jual. Ini harga jual. Ini adalah harga jual HJ. Jadi nggak bisa ini kita kalikan dengan 60%, 600.000. Ya, itu kalau di SD kayak gitu. Tapi kalau di SMP itu soalnya diubah. Ini ditanyakan harga beli. Kalau di SD itu yang ditanyakan harga jual. Nah, di SMP seringkali di UN, di ujian nasional, itu yang ditanyakan adalah harga beli. Oke, caranya kayak gini. Harga jual sama dengan, ini saya langsung ya pakai cara cepat. Karena untung, ini untung berarti untung 20%, berarti menjadi 120% harga jualnya dikalikan harga beli. Ya. Kenapa kok 120%? Karena 100% ditambah 20%. Kenapa ditambah? Karena karena untung. Kalau rugi dikurang, ya. Kenapa kok 100%? Ya karena awalnya kan mula-mula kan 100%, ya. Jadi kalau nggak untung ya 100% kali harga beli sama artinya. Oke, ini 120 per 100 kalikan harga beli, harga jualnya 600.000. Nah, ini kita balik kan ya. Cukup enggak? 600.000 dikali 100 per 120. Ingat ya, ini dibalik. Kenapa dibalik? Karena awalnya itu kan 600.000 dibagi 120 per 100. Jadi ini dibalik. Nah. Oke, kita akan melakukan pencoretan ya. Oke, coret-coret aja ya. Nah, coret-coret. 60 bagi 12 5 ya. Coret-coret aja wis 5. Sehingga jawabannya adalah berapa ini? 500.000. Ini adalah harga beli. Sehingga jawabannya B. Jadi itu soal nomor 16. Hati-hati, ini jebakan. Nanti ketika Anda langsung mengalihkan 20% dengan 600.000, biasanya ada jawabannya. Padahal itu salah. Ya, hati-hati. Oke, saya tunjukkan soal berikutnya. Itu hampir sama dengan nomor 16, tapi beda. Nah, nomor 16 ini apa? Ini yang ditanyakan adalah harga jual. Nah, ini nggak apa-apa kalau kayak tadi. Ini adalah harga beli. Nah, jadi ini soal kayak soal SD kayak gini biasanya. Jadi ditanyakan harga jual. Kalau tadi ditanyakan harga beli. Nah, berarti ini kalau ingin mencari untung, yang pertama kita mencari untung dulu kan ya. Cara SD dulu. Untung sama dengan berarti 15 per 100 kalikan 120.000 ya. Coret-coret ya. Nah, 12 kali 15 180, ini nolnya 2. Nah, 18.000. Berarti harga jualnya untung ditambah 18.000. 120.000 ditambah 18.000. 138.000. A. Oke, berikutnya. Ya, suku ke-20 dari barisan 7, 11, 15, 19 adalah, nah ini soal biasa ya, soal biasa. Kalau tadi kan agak sulit, ini soal biasa. Gunakan ini aritmetika, ini kan plus 4, A-nya sama dengan 7.
Rumusnya UN sama dengan A nih. A plus N-1 kali B. Berarti 7 ditambah, ini U20 ini. Ini 20 kurangi 1, bedanya 4. 7 ditambah 19 kali 4. 7 ditambah 76, 83 ya. Atau gunakan cara cepat. Cara cepatnya gini. Kita harus mencari rumus UN-nya dulu. UN sama dengan bedanya 4. Oh, berarti ini pasti 4N. 7 kurangi 4 berapa? 7 kurangi 4 ya 3. Plus 3 ya. Ya berarti plus 3. Ditanya U20 ya sudah U20. Berarti N-nya ganti 20. 4 dikali 20 tambah 3. 80. Ya ini 80 kan. Tambah 3 ya 83. Oke, selesai. Lebih mudah, lebih cepat. Itu caranya. Berikutnya, nomor 20. Seret. Pada suatu rapat terdapat peserta sebanyak 10 orang, maka mereka saling berjabat tangan 1 kali. Nah, banyak jabat tangan. Jadi seluruhnya adalah, nah ini tentang jabat tangan ya. Biasanya ada rumusnya kalau untuk SMA, tapi kalau untuk SMP ya di data. Nah ini soal ini dibuat sebelum ada wabah corona. Jadi saling berjabat tangan. Kalau sekarang kalau jabat tangan 0 mungkin ya, karena menghindari corona. Seperti itu. Itu arahan dari para ahli. Oke, ini kita data. Kalau misalkan 1 orang, maka banyak terjadi jabat tangan berapa? 0 kan ya? Kan nggak mungkin salaman dengan diri sendiri. Kalau 2 orang, maka yang terjadi adalah 1 kali salaman. Ya. Kalau 3 berapa? 3 misalkan ada A, B, C, Adi, Budi, Chandra. Maka yang salaman adalah A sama Budi, atau Adi sama Chandra, atau Budi sama Chandra. Berarti ada 3. Kalau 4 bagaimana? Ya sudah enggak. A, B, C, D. Berarti ini 3. Terus 4, 5, terus ini 6. Berarti ada 6. Nah, ini silakan diperhatikan. Ini ke sini kan tambah 1, tambah 2, tambah 3 ini kan ya. Berarti kalau ke 5, maka ini pasti tambah 4, 10. Kalau ke 6, pasti di sini akan ditambah 5, 15. Kalau 7, maka ini pasti tambah 6, yaitu 21. Kalau 8, maka di sini tambah 7, yaitu 28. Kalau 9, maka di sini ditambah dengan 8. Nah, berapa ini? 36 ya. Kemudian kalau 10, maka di sini akan ditambah dengan 9 ya. Berapa? Yaitu 45. Sehingga jawabannya C. Nah, cukup sekian dulu ya. Nanti insya Allah akan saya tambahkan part berikutnya. Ini kayaknya soalnya kurang 1 ya tadi ya. Habis 16 langsung 18 ya. Mohon dimaafkan, ini mungkin ya agak kesalahan. Oke, terima kasih atas perhatian Anda ya. Akan kita lanjutkan di paket berikutnya ya. Semoga sukses. Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.